Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak sahrun fi unzilal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini berikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam semoga senantiasa tercurah karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pengikutnya dan seluruh umatnya yang telah berjuangkan agama ini sehingga agama ini sampai ke hati kita. Sahabat muraqabah yang Allah Subhanahu wa taala. Menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk beritikaf. Iktikaf ini adalah berdiam diri di dalam masjid guna untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf ini adalah amalan sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf ini yang pertama memberikan manfaat kepada kita, akan membersihkan hati kita dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika iktikaf. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Selama berada di dalam masjid, kita menjaga wudu, menjaga pandangan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak patut selama puasa. Maka hati kita akan menjadi bersih, akan menjadi tenang. Yang kedua, iktikaf ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita banyak membiarkan waktu terbuang, mungkin kurang bermanfaat. Tapi jika kita iktikaf di dalam masjid, maka seluruh waktu kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita hanya sekali kita hidup di dunia ini. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, iktikaf ini adalah jalan kita muhasabah, introspeksi diri. Kita menghitung kesalahan diri kita, seberapa jauh kita telah berbuat kesalahan, sehingga kita bisa memperbaiki di masa setelah Ramadan nanti. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari iktikaf adalah menjernihkan hati kita. Sahabat muraqabah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam fisik manusia terdapat sekerat daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruhnya. Tapi jika rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itulah hati. Jika hatinya bersih, hatinya bebas dari kemusyrikan, bebas dari sifat riya, takabur, dan lain sebagainya, maka baiklah seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa taala memandang kita bukan dari bentuk pakaian, penampilan, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kita dari hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Jadi Allah memandang kita kepada hati kita dan amalan-amalan kita. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka ambillah momentum Ramadan ini untuk itikaf, memperbaiki segala kesalahan kita, mendekatkan kita, muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beritikaf membuka peluang kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Lafaz wa ma adraka ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi begitu istimewanya Lailatul Qadar. Maka orang beriman yang memiliki kekuatan rohani untuk berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Jika itikaf di masjid, maka peluang mendapatkan Lailatul Qadar jauh lebih besar. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beritikaf. Belum tentu tahun depan umur kita ada. Karena itu, ambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas amalia kita yang berujung pada meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, selama beritikaf yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesucian diri kita, baik jasmani maupun rohani kita. Jasmani kita harus suci dari hadas dan najis. Karena beritikaf di sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk beritikaf ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Tidak boleh orang beritikaf melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, ketika beritikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada udzur atau ada halangan yang mendesak. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amalia dan ketakwaan kita sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang benar ya Allah Subhanahu wa taala, segala khilafan karena kebodohan saya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.